kita mau menerima firman Tuhan. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kita semua. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Itu mari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri, kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur dan biarlah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat puji-pujian yang telah kami persembahkan. Biarlah itu semua berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan di ibadah pagi ini. Tuhan Yesus berkati kami semua. Biarlah Bapa di sorga, firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan, dan kami menerima berkat-berkat rohani di dalamnya untuk kami terus bertumbuh ke arah Kristus di dalam pengenalan akan Tuhan sebagai Tuhan yang terus selamat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang telah hadir pagi hari ini ya Bapa di sorga, biarlah senantiasa kami menikmati anugerah Tuhan yang besar. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera semua. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Nah, tema yang diberikan kepada kita adalah masih sama, yaitu soteriologi, doktrin keselamatan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah banyak mendengar dari para pembicara hamba Tuhan sebelumnya tentang soteriologi, ya. Namun pagi hari ini saya ingin untuk mengingatkan kita kembali
tentang keselamatan ini, doktrin keselamatan. Ya, pengertian soteriologi. Ya, setiap agama yang ada mengajarkan tentang soteriologi. Yang dalam agama-agama lain pun, ya, mereka penekanannya adalah perbuatan baik dan usaha manusia. Ya, kalau kita melihat di agama-agama lain, penekanan mereka untuk supaya selamat, ya, perbuatan baik dan usaha manusia. Nah, tapi keselamatan Kristen, ya, soteriologi Kristen dilakukan oleh Allah dan melalui Yesus Kristus. Ya. Dan Alkitab mencatat di dalam Efesus, bukan hasil perbuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Maka kita diselamatkan. Ya. Ya, disebut rencana keselamatan karena sudah dirancang bahkan ditetapkan Allah jauh sebelum manusia diciptakan. Jadi rencana dan keputusan Allah untuk mengutus Yesus sebagai penebus dosa sudah dibuat Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, itu kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 20-21. Keselamatan ini sudah dirancang Allah sebelumnya. Ya, jadi itu sudah ada di dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Butuh seorang penyelamat, butuh seorang yang harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebab itu dirancang Allah sebelumnya supaya turun ke dalam dunia. Ya, di dalam 1 Petrus 1 itu saya bacakan ayat 1, 1 Petrus 1 ayat 20-21, firman Tuhan berkata begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, ini berbicara tentang Yesus yang dirancang sebelum dunia dijadikan untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Sebab itu di situ dikatakan tadi, ia dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, tetapi karena kita, ya, karena kamu, kata firman Tuhan, ia baru dinyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebab itu penerapan keselamatan ini direalisasi melalui panggilan orang-orang berdosa untuk menerima anugerah keselamatan. Melalui apa? Pewartaan Injil. Sudah dibahas oleh beberapa hamba Tuhan sebelumnya, bahwa kabar baik itu ya harus diberitakan. Di sana dikatakan di dalam Roma, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tapi sebelum itu, siapa yang mau beritakan? Siapa yang mau diutus? Bagaimana mereka diutus kalau mereka tidak mendengar dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kita akan melihat bahwa konsep keselamatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Nah, dalam perjanjian lama, konsep keselamatan itu, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 49, ya, Keluaran pasal 14, Ulangan pasal 32, 1 Samuel pasal 2, itu berbicara tentang keselamatan, pertolongan, ya, memberi kemenangan. Memberikan pertolongan atas setiap
masalah atas setiap keadaan yang mereka alami. Nah, itu berbicara tentang keselamatan atau sejahtera atau sentosa atau bebas, tenang dan tidak terikat dan lain sebagainya. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama itu, konsep keselamatan di Perjanjian Lama itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menolong umat Tuhan, Tuhan menyelamatkan secara fisik di dalam mereka melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan itu banyak kita bisa membaca di dalam Alkitab, kita bisa membaca di dalam firman Tuhan bagaimana konsep keselamatan Perjanjian Lama yang dialami oleh umat Tuhan. Ya, khususnya saya ingin baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat 2 dan ayat 46. Ya. Ya, mari Bapak Ibu kita perhatikan, saya bacakan Mazmur pasal 18 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, saya bacakan. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku, dari baitnya, aku minta tolong kepadanya, telinganya. Jadi kita melihat bahwa konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan keselamatan, memberikan perlindungan. Ya, tadi dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat yang keempat, yang ketiga itu, Tuhan tempatku berlindung, Tuhan perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memberikan keselamatan, memberikan pertolongan, ya, menyelamatkan semua kita dari berbagai kesesakan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat bahwa dalam Perjanjian Lama, keselamatan bukan hanya pembebasan dari kesukaran tertentu, tetapi juga pembebasan bagi Tuhan untuk melaksanakan rencananya yang khusus dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi keselamatan, konsep keselamatan dari dalam Perjanjian Lama itu kita bisa melihat dalam kehidupan bagaimana umat Tuhan, atau lebih khusus lagi kepada bangsa Israel. Mereka selamat dari musuh-musuh mereka, mereka selamat dari berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka, khususnya keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, bahkan Tuhan memberikan kepada mereka apa yang secara fisik, kebutuhan jasmani mereka butuh setiap hari. Dan itu dicatat di dalam Alkitab banyak sekali di dalam Perjanjian Lama tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya
bagaimana Tuhan menolong umatnya, bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat Bapak Ibu bahwa iman adalah syarat penting untuk mendapatkan keselamatan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, kita berkata Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Kita lihat pasal 15 ayat 6. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa hubungan perjanjian ya, yang ditetapkan oleh hukum Musa juga berarti bahwa orang Israel harus mempunyai iman kepada Allah dalam perjanjian itu jika ia ingin berkenan kepadanya dan tidak ingin diputuskan. Jadi iman itu sangat penting untuk mendapatkan keselamatan. Sebab itu kalau dalam bahasa Ibrani menunjukkan bahwa Abraham menaruhkan imannya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Ya. Ya, selanjutnya dalam perjanjian lama, konsep perjanjian lama dalam keselamatan juga itu berbicara tentang keselamatan lepas dari maut, kuasa dan kelimpahan Tuhan melaksanakan segala penyelamatan sehingga dalam segala hal dapat diselamatkan. Ini juga penting Bapak Ibu Saudara. Jadi dilepaskan atau menyatakan kelepasan dari maut, kita dilepaskan dari maut. Itu nyata sekali di dalam perjanjian lama, di dalam Yeremia, di dalam Mazmur juga banyak ayat Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, sebelumnya kita bisa membaca juga bagaimana di dalam Yesaya dinubuatkan tentang Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa, dari maut itu. Ya, kebangkitan kematiannya dan kebangkitannya memberikan keselamatan kepada umat Tuhan, kepada orang percaya, orang berdosa. Dan itu sudah kita tahu dan itu kita sudah mengerti dalam perjalanan kita. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam konsep perjanjian baru. Ya, keselamatan dalam perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru ini dia menggunakan kata soteria. Ya, ditulis sebanyak 39 kali dalam perjanjian baru. Soteria berarti penyelamatan, pemeliharaan, dan pembebasan dari penindasan dan penganiayaan musuh-musuh. Ya. Dalam bahasa Inggris dibilang safety. Yang berarti tanpa celah, sehat, setia, perkasa, dan benar. Atau salvation, yang berarti hal-hal yang menyelamatkan atau keselamatan. Jadi, kata soteria ini kita bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 69, ayat 67. Kemudian di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16. 2 Korintus pasal 1 ayat 6. Filipi pasal 1 ayat 19. Ibrani pasal 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 5, 2 Petrus 3 ayat 15, Yudas ayat 3, Wahyu 7 ayat 10. Jadi konsep keselamatan iya. Pemeliharaan dan pembebasan dari penindasan sudah. Jadi kita melihat bahwa soteria, keselamatan itu sudah dirancang Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi ketika kita datang ke dalam dunia ini, kita sudah termasuk di dalam orang-orang yang akan diselamatkan. Yang kedua, itu dia menggunakan kata soterion. Soterion, artinya menyelamatkan orang yang bertugas atau orang yang bertugas menyelamatkan. Jadi
Kata ini dapat dilihat di dalam Titus pasal 2 ayat 11, Lukas pasal 2 ayat 30, Kisah Rasul pasal 28 ayat 28, mari Ini. di ayat yang ke-17 di sana dikatakan di dalam Efesus pasal 6, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, soterion. Soterion itu artinya menyelamatkan, orang yang bertugas menyelamatkan. Nah, dari ayat ini kita baca, dikatakan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yohanes berkata bahwa firman itu menjadi manusia, iya kan? Dan firman adalah Allah. Orang yang menyelamatkan kita adalah yang disebut soterion tadi. Nah, sebab itu dibilang terimalah keselamatan itu. Iya, terimalah penyelamatan itu. Sebab itu Alkitab berkata bahwa Yesus menyelamatkan, Yesus datang untuk mati bagi semua orang. Bukan hanya untuk kita saja, bagi dunia Yesus mati, bagi semua orang berdosa, ya kan? Bahasa Paulus dia bilang, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi kalau ada yang menyebut dirinya bukan orang berdosa, dia tidak berdosa, berarti dia tidak butuh keselamatan. Tapi yang butuh keselamatan, yang menerima keselamatan adalah orang-orang yang berdosa. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita semua ini yang menerima keselamatan adalah orang berdosa. Sebab itu kita layak untuk diselamatkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Tidak ada orang satu pun di dunia yang tidak berdosa, ya kan? Semua orang berdosa. Roma berkata semua orang telah berdosa. Sebab itu butuh soterion, seorang yang datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa mereka, dan itulah yang dilakukan oleh Kristus sehingga kita mendapatkan keselamatan. Jadi Kristus adalah keselamatan. Dalam Kristus kita diselamatkan. Ya, Yesus Kristus menyelamatkan kita. Ketiga, dalam perjanjian konsep dalam keselamatan dalam perjanjian baru, pertama soteria, kedua dia menggunakan kata soterion, ketiga dia menggunakan kata soter. Soter merupakan benda yang berarti juru selamat, pembebas atau pemelihara, seperti yang diungkapkan ya berikut ini. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Saya ingin baca Bapak Ibu. Lukas pasal 1 ayat 47. Dikatakan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu Lukas pasal 1. Nah, itu kata soter, ya, kata yang ketiga dari keselamatan di dalam perjanjian baru. Soter adalah ya dikatakan juru selamat, pembebas atau pemelihara. Makanya dikatakan tadi dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kata soteria, soterion dan soter berasal dari kata kerja ya, yang berarti menyelamatkan, membebaskan, mengamankan, melestarikan dan menyembuhkan. Itu yang Tuhan lakukan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi itu konsep keselamatan dalam perjanjian baru. Nah, kata yang keempat dia gunakan eirene. Kata ini merupakan terjemahan dari kata shalom. Ya, dalam terjemahan Septuaginta. Ya, oleh karena itu pemakaian kata ini pengaruhi versi perjanjian lama yang bersifat politis, yaitu keadaan tanpa perang dalam kelompok sosial masyarakat,
antar kota, negara, dan lembaga-lembaga politik. Artinya, damai sejahtera yang diperoleh berkaitan dengan keharmonisan hubungan antara sesama. Itu bisa dibaca di dalam Roma pasal 14 ayat 19, ya. Antar bangsa itu juga bisa dibaca di dalam Lukas pasal 14 ayat 32. Ya, antar sesama itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 33. Dan antar manusia dengan Allah itu kita baca bisa di dalam Kisah pasal 10 ayat 36, Efesus pasal 2 ayat 17. Nah, saya baca ingin di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sana apa? Efesus pasal 2 ayat 17. Firman Tuhan berkata, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yesus datang memberikan apa? Memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan sejahtera kepada mereka yang dekat. Itu Irene. Iya. Nah, kata Irene ini juga berarti aman karena mendapat jaminan pelindung yang akurat dari orang atau kekuatan atau kuasa yang melebihi dirinya. Jadi Irene ini artinya ya, ini kita mendapat perlindungan, ya, kita mendapatkan kekuatan dari orang yang menyelamatkan kita. Jadi kita mendapatkan kekuatan, ya, perlindungan yang dari orang yang menyelamatkan kita. Tapi dari orang yang menyelamatkan itu dia punya di atas dia itu ada kekuatan yang lebih besar. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Irene juga berarti selamat, ya, di Kisah pasal 16 ayat 36. Rasa damai sejahtera diperoleh karena selamat atau terhindar dari tangan jahat atau tangan musuh. Itu Bapak Ibu kita punya bisa ini sering kita alami dalam perjalanan kita sering mendapatkan atau kita sering lihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita lewat, ya, atau terhindar dari tangan-tangan orang jahat atau tangan-tangan musuh, ya kan. Di sekeliling kita biasanya perjalanan iman kita, pengalaman rohani kita, banyak orang yang jahat yang ingin ya menjadi kita, tapi kita terhindar dari tangan-tangan orang jahat itu oleh karena damai sejahtera Tuhan berikan, oleh karena perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, doktrin keselamatan berhubungan erat dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya, bila penebus itu bukanlah seorang tanpa dosa, kematiannya hanyalah bermanfaat bagi dirinya. Tetapi karena Kristus, ya, memenuhi persyaratan untuk menyelamatkan kita karena dia tidak berdosa. Itu kita sudah dengar dari pembicara-pembicara yang lain bagaimana Yesus itu tidak berdosa. Sebab itu dia layak untuk menyelamatkan kita manusia, ya, karena dia tidak berdosa. Kita orang berdosa, kita yang perlu diselamatkan karena kita berdosa. Nah, sebab itu kita butuh seorang yang tidak berdosa, tanpa dosa, dan itu hanyalah Kristus. Sebab itu Alkitab berkata bahwa Kristus itu datang untuk menyelamatkan kita. Dia dijadikan dosa di dalam Galatia. Dia dijadikan kutuk supaya kita yang terkutuk ini diselamatkan oleh Dia. Nah, sekarang begini, bagaimana Allah menyelamatkan? Iya, bagaimana Allah menyelamatkan kita? Dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Itu sudah jelas tahu, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena itu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengorniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun saya ingin baca di ayatnya yang ke-17 dari Yohanes pasal 3. Coba kita perhatikan, ada hal yang lebih menarik.
perlu kita bahas. Ini sangat biasa. Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus datang ke dunia di dalam ayat yang ke-16 supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan dunia. Nah, banyak orang sekarang suka menghakimi, ya kan? Banyak orang mengambil posisi lebih dari Tuhan, menghakimi orang lain. Nah, itu yang bahaya. Menghakimi orang. Makanya di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus hadir dalam pengajarannya, Dia berkata, Yesus berkata, jangan menghakimi supaya kamu pun tidak dihakimi. Banyak orang lupa ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang benar, banyak orang mengaku benar, orang percaya, orang Kristen, orang gereja, tapi suka menghakimi. Nah, Tuhan datang dan bilang jangan menghakimi. Yesus bilang jangan menghakimi. Nah, penghakiman itu akan dilakukan dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Makanya Yesus bilang kan, kau bisa lihat balok, kau bisa lihat selumbar di mata orang, tapi di mata balok di matamu kau tidak lihat, iya kan? Nah itu sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, hadiah yang tidak layak kita dapatkan dari Allah. Efesus pasal 2 ya, ayat 5 ayat 8. Dan hanya tersedia melalui iman dalam Kristus saja, ya, dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Dan hanya bergantung kepada penyediaan, kepastian dan jaminan Allah semata-mata. Inilah yang disebut anugerah. Sifat yang menonjol dalam kepribadian Allah adalah sifat anugerah atau kasih karunia. Nah, ini penting lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi anugerah itu atau kasih karunia itu bahasa Yunani-nya disebut karis. Ya, karis itu kasih karunia. Anugerah, pemberian cuma-cuma. Itulah disebut karis, kasih karunia, anugerah. Itu pemberian cuma-cuma. Makanya di dalam Efesus pasal 2 tadi itu dibilang, itu bukan hasil usaha kita, tapi itu pemberian cuma-cuma. Itu anugerah. Itu kasih karunia. Ya. Coba saya baca di Efesus pasal 2 ayat 5 dikatakan firman Tuhan ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia ini dalam bahasa Yunani ya, kasih itu artinya pemberian secara cuma-cuma. Cuma sebab itu saya bilang tadi kita terima itu sebagai anugerah kasih karunia bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu kita terima. Sebab itu disebut karis, pemberian secara cuma-cuma. Jadi karena kita terima keselamatan itu secara cuma-cuma, maka tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi satu dengan yang lain. Tidak ada hak kita untuk menghakimi orang lain. Karena kita semua ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang menerima keselamatan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada orang yang boleh berkata, oh saya lebih benar dari orang itu, oh saya lebih rohani, oh saya lebih beriman, iman saya dan lain sebagainya. Tidak boleh Bapak Ibu, karena kita diselamatkan secara cuma-cuma. Kasih karunia kita diselamatkan, anugerah, karis, ya pemberian secara cuma-cuma. Nah,
Kalau dalam bahasa Ibrani disebut ken, kata kerjanya itu kanan, artinya membungkuk merendahkan diri, yang meliputi pengertian, menurunkan perhatian atau kasih karunia dan sebagainya. Nah, itu sudah kita lewat saja. Ini anugerah itu dalam perjanjian baru itu disebut kasih karunia, karis ya, kita sebut saja itu, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kepuasan itu secara cuma-cuma kita terima. Kita terima keselamatan secara cuma-cuma. Oke, sudah. Selanjutnya nah, sekarang gini Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan di dalam keselamatan yang telah Tuhan berikan, anugerah yang telah Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma kita terima. Nah, setelah kita mendapatkan anugerah ya secara cuma-cuma itu, kasih karunia secara cuma-cuma, keselamatan yang diberikan kita dengan secara cuma-cuma, apa respon kita dari keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Nah, banyak sekali dalam firman Tuhan perjanjian baru ini yang mencatat bahwa kita harus meresponi firman Tuhan itu, kita harus meresponi anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan itu, kita harus mengerjakannya. Kita tidak hanya sekedar karena sudah terima keselamatan, lalu kita hidup sebebasnya atau semaunya kita tanpa meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita baca kembali di dalam Efesus pasal 2, ada hal penting yang Tuhan buat supaya kita kerja dalam kita. Nah, saya baca Efesus pasal ayat 8 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegah diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi respon kita kepada keselamatan yang kita terima secara cuma-cuma adalah kita harus hidup melakukan pekerjaan yang baik. Ya, kita harus hidup melakukan hal-hal yang baik, yang memberikan manfaat, yang memberikan faedah kepada kehidupan kita dan kepada kehidupan orang lain, bahkan sekitar kita dan lingkungan kita. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup dalam itu, di dalam perbuatan baik itu, melakukan perbuatan baik itu, karena itu memang sudah dirancang Allah sebelumnya supaya kita hidup dalam itu. Jadi kita harus hidup di dalam perbuatan baik. Nah, perbuatan baik ini bisa terjadi di dalam pertobatan. Kalau kita baca di dalam Yohanes, jelas di sana pertobatan itu tanda bahwa seorang telah bertobat dari perbuatan. Berarti tadi tidak baik, sekarang berhenti dan melakukan perbuatan baik. Jadi respon kita adalah kita melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mengandung keselamatan, yang mengandung kebaikan, yang mengandung hal-hal yang positif bagi kita dan bagi kita orang lain. Jadi kita melakukan itu, mengerjakan itu seturut dengan apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 25 saya ingin baca Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan di sana, 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Atau dari ayat 24. Ini seharusnya dari Sumluru ya, satu, tapi saya baca ya. Ayat 25 dan 26 aja ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali
karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya, jadi perbuatan baik yang Tuhan ingin supaya dilakukan orang ya yang telah menerima kasih karunia, keselamatan, anugerah, supaya mereka berhenti dari perbuatan yang membuat mereka terjerat oleh karena perbuatan iblis yang menjerat mereka dan mengikat mereka sehingga mereka melakukan hal yang menjadi mereka. Nah, setelah diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita melakukan, orang itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi, melakukan perbuatan baik. Ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua percaya sebagai anak Tuhan, kita yang telah menerima keselamatan, kita meresponi keselamatan itu dengan melakukan dan mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa sebelum saya kembali. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan nyatakan bagi kehidupan kami. Kami sebagai orang percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam penyelamatanmu, kami mau hidup senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu tolong kami semua, tuntun kami semua supaya dalam perjalanan iman dan kami dalam dunia ini, kami senantiasa hidup dalam keselamatan dan kami senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan rencana. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah bagi namamu, ampunikan semua orang yang baik ini, tapi biarlah Tuhan kasih membawa kami untuk terus hidup di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapak surga, mengucur dan akhiri firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Amin.